5-2. Free ticket. Ada free ticket ya. Aman ya, agak punya nih Mas. Masuknya nih. Askor Gimamania. Semua sahabat kita semuanya sehat walafiat. Panjang umur. Barakah dunia akhirat. Termasuk jadi yang banyak yang berkah yang berlimpah. Dijauhkan dari segala macam bala penyakit dan musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hobi Main Burung. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang baik, dan tentu saja burung-burung kesayangan kita tetap dalam kondisi terbaiknya. Perjalanan kali ini membawa kami menuju Bogor All Star, Sentul. Seperti biasa, perjalanan dimulai dari dalam kendaraan. Jalanan pagi itu cukup bersahabat. Udara masih terasa sejuk, dan sepanjang perjalanan, pikiran kami sudah mulai tertuju pada satu hal yang sama. Bagaimana penampilan burung hari ini di lapangan. Karena bagi pemain burung, perjalanan menuju gantangan itu seringkali bukan sekedar perjalanan biasa. Di dalam mobil, kadang kita sudah mulai menebak-nebak. Hari ini kira-kira burung akan tampil seperti apa? Lawannya seperti apa? Cuacanya mendukung atau tidak? Dan sebelum sampai di lokasi, ada satu pemandangan yang cukup menarik perhatian. Di beberapa titik, terlihat beberapa joki membawa burung masing-masing, namun posisinya berjauhan dari rombongan lain. Kalau teman-teman yang baru menekuni murai batu mungkin akan bertanya, kenapa harus dipisahkan seperti itu? Padahal bukan karena mereka tidak punya teman. Justru biasanya, itu dilakukan pada burung-burung yang memiliki karakter fighter tinggi. Burung seperti ini seringkali terlalu responsif terhadap kehadiran murai batu lain. Kalau terlalu cepat bertemu lawan sebelum waktunya, emosinya bisa naik lebih dulu. Ada yang menjadi terlalu panas, terlalu agresif. Bahkan ada juga yang justru menghabiskan energinya sebelum naik gantangan. Sebaliknya, ada pula yang setelah terlalu lama bertemu lawan malah menjadi kendur saat sesi dimulai. Karena itulah kadang burung-burung tertentu memang sengaja dijauhkan dulu. Bukan dimanja, bukan dibuat berbeda, tetapi memang bagian dari cara menjaga kondisinya agar tetap ideal ketika waktunya tampil tiba. Sesampainya di lokasi, suasananya cukup nyaman. Area gantangan berada di samping deretan ruko, dan posisi kami hari itu berada tidak jauh dari sebuah kafe yang letaknya tepat di belakang arena. Tempatnya cukup teduh, tidak terlalu berdesakan, dan enak untuk dijadikan titik berkumpul sambil memantau suasana lapangan. Dari kejauhan sudah mulai terdengar suara-suara murai batu yang sedang dipersiapkan. Ada yang sedang dimandikan, ada yang sedang dijemur tipis, ada yang masih dikerodong rapat sambil menunggu waktunya tampil. Suasana seperti ini selalu punya cerita tersendiri, karena di balik setiap sangkar yang tergantung, ada harapan pemiliknya masing-masing. Ada yang datang untuk mencari prestasi, ada yang datang untuk menguji hasil rawatan, ada yang datang sekedar bersilaturahmi, dan ada juga yang memang datang untuk menikmati hobinya. Tidak lama kemudian, Om Eka mulai melakukan rutinitas yang sudah sangat akrab bagi kami,
Burung dicek kembali, kondisinya dilihat, sesekali diberi pakan, sesekali diperhatikan gerak-geriknya. Hal-hal sederhana seperti ini seringkali tidak terlihat penting bagi orang lain. Tetapi bagi pemain burung, justru dari detail-detail kecil inilah banyak keputusan dibuat. Apakah burung terlalu aktif? Apakah terlalu tenang? Apakah ada perubahan perilaku yang berbeda dari biasanya? Semua diperhatikan. Ketika waktu tampil semakin dekat, kami mulai mempersiapkan sangkar. Karpet kandang dibalik terlebih dahulu, dibersihkan dari sisa makanan maupun kotoran yang mungkin tertinggal. Mungkin terlihat sepele, tetapi kenyamanan burung saat tampil juga berasal dari hal-hal kecil seperti itu. Setelah semuanya bersih, burung kembali dikerodong. Kalau cuaca mendukung, biasanya kami juga memberikan jemur tipis seperlunya. Dan sebelum naik gantangan, seperti biasa ada sesi pemasteran untuk menjaga fokus dan suasana hati burung tetap sesuai yang kami inginkan. Dan tibalah waktunya, sesi 4. Hari itu kami mendapat gantangan nomor 27. Segala persiapan sudah dilakukan. Sisanya tinggal menyerahkan semuanya kepada burung dan menikmati proses yang terjadi di lapangan. Silakan teman-teman lihat sendiri bagaimana penampilannya. Ilmu yang batu di tingkat 580 rupiah di kelas Bekasi. Jangan sampai yang ketinggal, jangan sampai yang ketinggal. Yuk, satu lagi nih. Siapa yang belum menukarkan tiket dengan nomor gantangan? Satu lagi. Satu peserta lagi yang belum menukarkan tiket dengan nomor gantangan. Bila mana sudah di atas semua. Persiapan 5 4 3 persiapan 2 persiapan 1. Langsung digantang semua, digantang semua. Ayo, tunggu apa lagi? Yang di pinggir tunggu apa lagi? Yuk, setelah gantang langsung di luar arena. 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 Ayo dipercepat yuk. Yuk, silakan yang dulu. Ya, selain panitia silakan mundur dari gantangan, peserta mundur. Peserta jangan mendekat-dekat gantangan.
Pagi ketemu lagi, kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi. Kita kocok free tiketnya, kita kocok free tiketnya, kita kocok free tiket sebagai muhayir. Hero yang beruntung mendapatkan setengah juta lebih. Dan nomor 14, mana yang punya 14? Tiketnya 14. Oke, terima kasih. Juri pertama, Rifan AP Ciberuk 04 08 09 20 21 22 34 33 dan 34. Perhatikan 03 satu aja. Ini 5 yang kita ambil. Ada 7 nominasi, 5 yang kita ambil. Perhatikan yang full ajuan 20 dan 34. Yang 3 ajuan 29 22 21 10
Yuk, perhatikan. Siap juri. Kota Garut, silakan diserahkan. 20 dan 34. 20 dan 34. Perhatikan. Persiapan. Cianjur, Cibodas, silakan diserahkan. 20 dan 34. 20 dan 34. Masih ada dua juri lagi. Dari Tangerang dan dari Bogor Kabupaten. Yuk silakan diserahkan. 20 dan 34. Yuk terakhir Tangerang, silakan Mr. Aris. 20 dan 34. Yuk selamat buat gantangan 20 juara pertama, 34-nya juara kedua. Untuk yang 3 ajuan 9, 10, 21, 22 dan 29. 10, 21, 22 dan 29. Yo yang pakai kaos SPM, yang pakai kaos SPM kita lihat. Udah nyerah duluan guys, belum beruntung, mohon maaf Mr. Akbar. Jadi belakangnya persiapan buat teman-teman mulai patrol ya. Di belakangnya persiapan buat teman-teman mulai patrol. Buat teman-teman mulai patrol bisa siap-siap. Mulai patrolnya bisa siap-siap. Di belakangnya persiapan mulai patrol, kita siap-siap setelah ini kita mainkan mulai patrol. Dan begitulah hasilnya. Hari itu kami belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Tetapi itulah dunia lomba. Kadang kita pulang membawa senyum karena menang. Kadang kita pulang membawa pelajaran karena kalah. Dan jujur saja, pelajaran seringkali jauh lebih berharga. Karena kemenangan membuat kita senang. Tetapi kekalahan memaksa kita belajar. Memaksa kita melihat apa yang kurang, apa yang berubah, apa yang harus diperbaiki. Dan justru dari proses itulah, burung maupun pemiliknya bisa berkembang. Jadi kalau hari ini belum jadi juara, bukan berarti perjalanan selesai. Justru mungkin sedang dimulai. Seperti biasa, setelah sesi selesai, kami kembali berkumpul. Ngobrol santai, berdiskusi, mencoba membaca ulang apa yang terjadi di lapangan. Apakah ada perubahan karakter? Apakah setting yang kurang tepat? Ataukah kondisi burung memang belum berada di titik terbaiknya? Diskusi seperti ini mungkin tidak terlihat di atas gantangan, tetapi justru disinilah banyak ilmu lahir. Karena setiap kekurangan yang ditemukan hari ini bisa menjadi bekal untuk penampilan berikutnya.
Tadi sini dulu dia. Hah? Kesini dulu lihat gantangan. Tidak terasa waktu terus berjalan. Dan akhirnya tibalah sesi yang paling ditunggu. Sesi 8, sesi utama. Ayo yang udah geser, yang udah geser. Yang udah geser. Hari itu kami mendapatkan gantangan nomor 9. Atmosfernya terasa berbeda, persaingan lebih ketat, tekanan lebih tinggi, dan tentu saja harapan para peserta juga semakin besar. Silakan teman-teman lihat bagaimana penampilannya di sesi ini. 5, 4, 3. Ayo langsung digantang, tunggu apa lagi di tengah yuk. Yang di tengah yuk, tunggu apa lagi yuk. Yang di tengah. Ayo. Tunggu apa lagi yuk. Nih yang di depan yuk. Ayo. Semua tiketnya sama, semua tiketnya. Yuk yang sudah gantang silakan di luar arena. Mundur yuk, mundur. Yuk silakan juri. Posisi juri siap. Yuk mulai.
3 juta, free tiket 3 juta. Siapakah yang beruntung? Selain perlombaan, ada satu momen menyenangkan yang membuat hari itu terasa lebih berwarna. Di sela-sela acara dilakukan pengocokan tiket gratis. Nomor peserta diundi dan siapa yang beruntung akan mendapatkan pengembalian senilai tiket yang dibayarkan. Dan alhamdulillah, hari itu keberuntungan sedang mampir ke tim kami. Nomor kami yang keluar. Yang punya 9 tiketnya coba lihat 3 juta. Rasanya sederhana memang, tetapi tetap menyenangkan. Setidaknya hari itu kami bisa pulang dengan senyum tambahan karena dapat gantang gratis sekaligus balik modal. Kadang rezeki memang datang dari arah yang tidak kita duga. 5 ada tiket ya. Aman ya, agak punya nih Mas. Jurusnya apa gitu? Siapa lu? 11, 16, 14, 15, dan 21. Dan berikutnya, William Garut 11, 14, 16, 20, 21, dan 28. Berikutnya, Aibara 20, 28, 15, 23, 11, dan 21. Tujuan, satu lagi Mas. Penambahan 3 juan. Ini kebetulan ada 5. Trofinya kategorinya semua 5. Ya, 1 sampai 5 tidak ada trofi. Tapi ada 1 sampai 3. Ya.
Namun bagi saya pribadi, ada satu momen yang justru paling membekas dari seluruh rangkaian acara hari itu. Bukan sesi utama, bukan hadiah, dan bukan pula hasil lomba, melainkan sesi santunan untuk 100 anak yatim. Dan mari kita dengarkan dengan hikmat beberapa sambutan yang akan disampaikan. Ya, saya ucapkan terima kasih juga untuk para Kicomania yang sudah hadir hari ini untuk mengikuti acara lomba hari ini, yang memang secara tidak langsung Kicomania semua ikut berpartisipasi dalam acara santunan ini. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih buat para donatur, ya, yang buat para donatur ini luar biasa. Saya pun nggak nyangka bisa semeriah ini acara, ya. Jadi wabil khusus untuk Bapak Haji Rapid, Bapak Haji Fatullah, Bapak Eni, juga Bapak Desi yang sudah mensupport acara ini. Juga untuk Pak Rusli selaku pemilik lapangan ini dan juga kafe 212, ya, juga ikut sedikit banyaknya membantu pelaksanaan acara santunan ini. Rasulullah SAW anak wakabil yatim piljana, ya. Jadi kata Rasul nih, kata saya, kata Rasul, saya dan anak yatim, saya dan pecinta anak yatim dan penyayang anak yatim di surga akan seperti ini, ya. Beliau menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah sama dekat. Mau nggak datang Rasul di surga? Mau pastinya, ya. Jadi sedikit banyaknya saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya tahun depan ada santunan lagi, ya, bisa terlaksana lagi setiap tahunnya. Biasanya kita ada santunan, ya, keliling, tapi ini lomba sambil santunan ini, ya. Jadi saya berharap kepada Kicomania semua, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk tahun depan, ya. Jangan kita dunia aja, sedikit-sedikit kita harus cari akhirat, ya. Mungkin dari saya itu aja, tidak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi Pak sebagai tokoh dari Kicomania mau ada sedikit tambahan. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para Kicomania sekalian, dan tentunya anak-anak sekalian, ya, anak yatim yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat kerjasama kita semua, kegiatan ini bisa terlaksana sehingga 100 anak yatim, ya, yang terdiri dari lingkungan Kota Bogor, kemudian juga ada yang dari Jakarta dihadirkan ke sini untuk diberikan santunan. Cuma pesan saya sedikit untuk anak-anak yatim, kalian ini jangan minder, ya, kalian ini jangan pesimis. Ingat, ya, kalian itu bukan yatim yang sesungguhnya, karena yatim yang sesungguhnya itu adalah yang tidak punya ilmu dan dunia. Laisal yatimu alladzi qad mata waliduhu balil yatimul ilmi wal adabi. Bukanlah yang disebut yatim yang sesungguhnya itu adalah orang yang sudah ditinggal mati orang tuanya, ditinggal mati bapaknya. Tapi yatim sesungguhnya yang tidak punya ilmu dan tidak punya budi pekerti. Jadi kalian jangan pesimis, kalian bukan yatim yang sesungguhnya, karena kalian, ya, asalkan kalian itu harus bisa tekun dalam menuntut ilmu dan jaga akhlak kalian. Sekali lagi saya, ya, atas nama Kicomania juga mengucapkan terima kasih pada donatur dan memberikan apresiasi yang tinggi, ya, untuk SPM yang diwakili oleh Pak Haji Iwan beserta rempengannya ini, ya, sehingga acara ini bisa terlaksana, ya.
Ya, mudah-mudahan ini bukan hanya kegiatan sekali, tapi bisa terus merupakan suatu kegiatan rutin di SPMI. Ini saja, jadi kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ini sesepuh kita di Islamia. Sedikit tambahan ya untuk Islamia. Nah, ketika Rasulullah itu seseorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah mengadukan tentang kerasnya hati, Lalu Rasulullah bersabda, beri makan anak yatim dan usap kepala anak yatim. Ya, jadi yang punya hati keras, besok tanggal 10 jangan lupa kepala anak yatim. Kasih makan orang miskin, ya, satunya anak yatim usap kepalanya. Ya, baca mungkin apaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat melihat mereka datang satu persatu, jujur ada rasa yang sulit dijelaskan. Banyak dari mereka masih sangat kecil, masih anak-anak. Ada yang datang dengan langkah malu-malu, ada yang menggandeng saudaranya, ada yang hanya diam sambil memperhatikan sekitar. Melihat itu semua, ada rasa haru yang muncul. Karena di balik kesenangan yang kita rasakan dalam hobi ini, ternyata masih banyak anak-anak yang sedang berjuang menjalani hidup dengan kondisi yang tidak mudah. Salam dari Kicau Mania Peduli, yang dipimpin oleh Bapak Hensbil. Yuk.
Yuk. Sekarang dari Yayasan Pertanahan dari Jakarta, Alasan Bukti, Alasan Pertanahan. Mas Chef, Mas Chef, Mas Chef. Sesuai. Alhamdulillah, sudah selesai. Mungkin minta tolong Bapak Yaya Jasad Abdul Qadir. Oke. Semoga rezekinya tambah berkah, tambah berlimpah, dan ada kawan saya Bapak Mariando Wibowo atau Bapak Bang yang kecelakaan, kita doakan semoga sembuh ya. Terima kasih. Al-Jiniya wa al-Qiyya min Sayyidina Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan lillahi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li wajhi qalik. Subhanaka la ilaha illa anta Muhammad. Salatan tatawanu biha kabar wa taysir wa damu anna wa terima kasih. Wa adakunu lana biha waliya wa nasraya lima maula wa lima nasir. Allahumma najim wa Allahumma la ilaha illa semua sahabat kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, Allah dunia akhirat, masuk jadi yang banyak, yang berkah, yang berlimpah, dijauhkan dari segala macam bala penyakit dan musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Saat melihat mereka datang satu persatu, jujur ada rasa yang sulit dijelaskan. Banyak dari mereka masih sangat kecil, masih anak-anak. Ada yang datang dengan langkah malu-malu, ada yang menggandeng saudaranya, ada yang hanya diam sambil memperhatikan sekitar. Melihat itu semua, ada rasa haru yang muncul. Karena di balik kesenangan yang kita rasakan dalam hobi ini, ternyata masih banyak anak-anak yang sedang berjuang menjalani hidup dengan kondisi yang tidak mudah. Tetapi di saat yang sama, ada rasa bahagia. Bahagia melihat kepedulian yang tumbuh di tengah komunitas Kicau Mania. Karena ternyata dunia burung bukan hanya tentang persaingan, bukan hanya tentang juara, bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang berbagi, tentang membantu, tentang menghadirkan manfaat bagi orang lain. Dan menurut saya, nilai seperti inilah yang membuat sebuah komunitas menjadi lebih berarti. Namun, selain momen santunan tadi, ada satu cerita lain yang rasanya sayang jika tidak saya ceritakan. Dan sebelum video ini berakhir, ada satu momen lagi yang terus teringat sampai sekarang. Momen yang bahkan tidak terekam oleh kamera. Bukan saat lomba, bukan saat pengundian tiket, dan bukan juga saat pembagian santunan. Melainkan sebuah kalimat sederhana yang saya dengar di pinggir gantangan. Kalimat yang mungkin tidak sengaja saya dengar. Hari itu saya melihat seorang joki dengan penampilan yang sangat sederhana. Beliau bukan pemilik burung besar, bukan pemain yang dikelilingi banyak orang, dan bukan pula orang yang sibuk bercerita tentang prestasi. Beliau hanya duduk dekat sangkarnya, menatap burung yang akan segera tampil. Dan dari posisi saya berdiri, terdengar suara lirih yang pelan sekali, seolah bukan untuk didengar orang lain. Seolah hanya percakapan antara dirinya dengan burung yang selama ini ia rawat. Beliau memanggil burungnya dengan satu panggilan yang membuat saya tersenyum. "Kakak." Lalu beliau berkata pelan, "Ayo kakak, bantu ayah, biar kita bisa beli susu buat dedek di rumah." Kalimatnya sederhana, sangat sederhana. Tetapi entah kenapa terasa begitu berat ketika didengar langsung. Karena di saat itu saya sadar bahwa tidak semua orang datang ke gantangan membawa mimpi yang sama. Ada yang mengejar prestasi, ada yang mengejar kebanggaan, ada yang sekedar menyalurkan hobi. Tetapi ada juga yang datang membawa harapan untuk keluarganya, membawa harapan agar ada tambahan rezeki yang bisa dibawa pulang, membawa harapan agar anak yang menunggu di rumah bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dan mungkin karena itulah dunia kicau selalu terasa unik bagi saya. Karena di balik setiap sangkar yang tergantung, seringkali ada cerita yang tidak pernah masuk ke hasil penilaian. Ada perjuangan yang tidak pernah tertulis di piagam. Ada pengorbanan yang tidak pernah diumumkan oleh MC. Tetapi semuanya nyata. Dan hari itu, di tengah suara murai batu yang bersahutan, kalimat sederhana dari seorang ayah kepada burungnya menjadi salah satu hal yang paling membekas dalam ingatan saya. Ketika dipertemukan dengan momen santunan anak yatim di hari yang sama, rasanya seperti sebuah pengingat bahwa dunia ini memang penuh perjuangan, tetapi juga penuh kepedulian. Ada yang sedang berusaha mencari nafkah, ada yang sedang berusaha membantu sesama, dan ada banyak orang baik yang tetap berjalan dengan cara masing-masing. Terima kasih kepada seluruh panitia, penyelenggara, para donatur, serta semua pihak yang telah ikut mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga setiap kebaikan yang diberikan menjadi amal yang terus mengalir. Semoga rezekinya dilapangkan, usahanya dimudahkan, kesehatannya dijaga, dan semoga dunia kicau mania selalu dipenuhi oleh orang-orang yang tidak hanya mencintai burungnya, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap sesama. Karena pada akhirnya, sebaik-baiknya hobi adalah hobi yang mampu menghadirkan manfaat bagi orang lain. Teman-teman, terima kasih sudah menemani perjalanan kami kali ini. Menang dan kalah akan selalu datang silih berganti. Tetapi persaudaraan, pengalaman, dan pelajaran yang kita dapatkan di setiap perjalanan seringkali jauh lebih berharga daripada apapun yang kita bawa pulang. Tetap rawat dengan cinta, pahami dengan hati, dan nikmati setiap prosesnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu hobi, hobi main burung. Kadang orang cuma lihat akhirnya,
Mereka tidak tahu jalan panjangnya. Pagi belum terang, aku sudah bangun, menyiapkan sangkar, makan dan minum. Bukan karena hidupku mudah, tapi karena ada harapan yang dijaga. Uang pas-pasan tetap ku atur, sedikit demi sedikit aku kumpul. Mereka bilang buat apa semua itu, tapi mereka tak tahu isi hatiku. Kadang-kala bikin kecewa, kadang pulang tanpa cerita. Tapi besok aku datang lagi, karena mimpi belum mati. Mental juara bukan tentang punya segalanya. Kicau mania tentang tetap percaya. Mental juara saat hidup tidak selalu ramah. Kami tetap berjalan walau langkah penuh masalah. Ada yang berangkat pakai motor tua, membawa sangkar dengan doa di dada. Bukan burung mahal yang dibawa, tapi harapan untuk keluarga. Ada yang berkata pelan, semoga hari ini ada hasil. Karena di rumah ada anak kecil yang menunggu susu dan senyum kecil. They don't know our struggle, they don't know our pain. They only see the competition, they never saw the rain. Bagi orang lain mungkin sederhana, tapi bagi kami ini perjuangan nyata. Satu suara kecil dari sangkar bisa menjadi alasan seseorang bertahan. Not because life is easy, but because we still believe. Mental juara bukan tentang punya segalanya. Kicau marah tentang tetap percaya. Mental juara untuk hati yang tidak menyerah. Hari ini mungkin sulit, tapi kami masih melangkah. Tomorrow we try again. Yuk, satu lagi nih. Siapa yang belum menukarkan tiket dengan nomor gantangan? Satu lagi. Satu peserta lagi yang belum menukarkan tiket dengan nomor gantangan. Bila mana sudah